Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu. Pada pelatihan kali ini kita akan memulai pelatihan mengenai manajemen web server. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuka pelatihan kita ini. Ada beberapa target yang akan kita targetkan dari pelatihan ini, yaitu tentunya Bapak Ibu mampu mengelola web server dan mampu mengamankan serta melakukan backup terhadap web server yang Bapak Ibu kelola. Kita mulai saja Bapak Ibu. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pengelolaan web server, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu arsitektur dari web server itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, secara sederhana ini adalah struktur sederhana dari web server, di mana nanti ada sebuah server yang terkoneksi ke internet, kemudian dapat diakses oleh berbagai device, baik berupa laptop, PC ataupun berupa handphone nantinya ya. Tapi ini adalah bentuk sederhananya. Nanti ada lagi bentuk yang lebih kompleks karena ada beberapa pembagian fungsi server. Misalnya nanti ada firewallnya, kemudian ada web servernya sendiri, kemudian ada storage tersendiri dan sebagainya. Tapi untuk level ini Bapak Ibu cukup memahami bahwa ketika kita akan mengakses konten di internet, maka kita memerlukan yang namanya sebuah web server. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas mengenai arsitektur web ini. Kemudian kita lihat komponen-komponen yang ada dari sebuah web server ya. Sehingga nanti web server ini bisa melayani permintaan ataupun melayani konten yang akan diisi oleh pengguna. Pertama tentu kita mempunyai web server itu sendiri. Web server ini tentunya ada yang berupa web server yang berupa fisik, ataupun nanti berupa virtual ya. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai konsep virtualisasi dan konsep server virtual di server kita ya. Baik, pertama kita harus memiliki web server, bisa berupa Apache, Nginx ataupun ISS ya. Kemudian setelah kita memiliki web server, maka kita harus memiliki yang namanya web application. Ini adalah aplikasi web yang akan kita tambahkan di halaman web kita ya. Kita harus mempunyai aplikasinya apa, misalnya PHP, apakah nanti berupa Python ataupun berupa JavaScript dan sebagainya. Nanti misalnya kalau kita ingin menggunakan PHP, maka dia bisa menggunakan Apache. Kalau JavaScript misalnya kita harus menggunakan Node.js dan sebagainya untuk web servernya. Kemudian selain web application, kita juga di dalam sebuah web server itu juga ada database server ya. Jadi database server ini adalah server yang mengelola data dari aplikasi kita berupa database ya. Bisa menggunakan MySQL, Postgre, MongoDB, Oracle ataupun bentuk-bentuk jenis database lainnya. Kemudian selain itu tentunya kita juga bisa menyimpan konten kita di server atau storage server. Dokumen, media, files dan sebagainya yang disimpan dalam bentuk dokumen tersebut. Jadi ini adalah komponen minimal dari sebuah web aplikasi. Terkadang Bapak Ibu untuk sebuah server ini, kalau kita lihat di sini kan ada satu server, kemudian ada beberapa kontennya ya, web server, web application, database, storage dan sebagainya. Pada beberapa kasus nanti mungkin saja nanti satu server akan melayani satu komponen atau satu service. Misalnya untuk web server saja kita gunakan satu server fisik Apache ya misalnya atau Nginx. Kemudian untuk layanan web aplikasinya nanti kita gunakan lagi server yang lain ya, misalnya kita buat lagi satu server khusus untuk aplikasi saja. Ya, kemudian untuk database juga seperti itu. Jadi dia terpisah, tidak dalam satu server. Biasanya ini nanti digunakan yang namanya load balancing untuk mengkoneksikan antara satu server dengan server yang lain. Tapi idealnya kalau di kita di Universitas Andalas tentunya satu server biasanya sudah berisi beberapa komponen-komponen ini. Jadi kita tinggal pakai saja. Biasanya pemisahan server itu digunakan untuk optimalisasi koneksi ya. Jadi satu server khusus menangani satu kerja saja ya. Misalnya khusus untuk mengelola database saja. Jadi dia tidak mengelola yang lain. Tentunya ini butuh resource yang sangat besar Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas mengenai komponen yang ada di server. Kemudian kita lanjutkan.
Kita akan berbicara mengenai komunikasi dan pertukaran data dan koneksi data di internet ya Pak Ibu. Kita ketahui bahwa pada dasarnya ketika kita memiliki sebuah server ataupun kita mengelola sebuah jaringan internet, maka ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita ketahui tentang device yang kita gunakan. Misalnya kita harus mengetahui apa itu router ya. Router adalah semacam alat atau perangkat yang digunakan untuk mengelola ya, beberapa device atau beberapa perangkat di sebuah jaringan, di satu jaringan tertentu ya. Kemudian nanti ada ISP ya, ini adalah Internet Service Provider. Berarti ini adalah layanan yang memungkinkan kita untuk mengakses internet. Dalam hal ini kalau di Universitas Andalas karena kita menggunakan Telkom, maka provider kita adalah Telkom. Kemudian nanti ada di sini kita akan melihat apa itu IP dan sebagainya, kita akan bahas setelah ini ya. Ini kira-kira bentuk komunikasi data yang ada di pengelolaan web server kita. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang IP atau Internet Protocol. Di bagian sebelumnya kita sudah melihat ada beberapa angka-angka yang muncul di setiap device, itu kita sebut dengan IP. Jadi IP ini adalah sebuah protokol atau identitas yang memungkinkan satu perangkat bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain ya. Nanti ada misalnya private atau local IP ya. Dia adalah IP yang digunakan untuk satu device untuk berkomunikasi dengan satu jaringan yang ada ya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya, maka untuk berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer 2, maka dia harus pada IP yang sama ya. Jadi biasanya IP ini nanti akan dikelola oleh router atau gateway-nya. Kemudian ada public IP ya. Public IP ini adalah IP yang digunakan di sebuah device untuk bisa berkoneksi atau berhubungan atau berkomunikasi dengan jaringan di luar jaringan utamanya ya. Jadi kalau kita lihat pada bagian sebelumnya tadi seperti ini ya. Jadi untuk untuk bisa mengakses atau untuk bisa keluar internet ya, untuk keluar jaringan yang ada jaringan utama ini, maka IP-nya ya, IP publiknya harus ada. Ini adalah IP publik ya, IP yang digunakan untuk mengakses keluar ya. Jadi tidak hanya ke dalam. Kalau yang ini tadi adalah jaringan di dalam, kemudian adalah IP yang digunakan untuk keluar. Jadi di server kita nanti akan ada dua IP ya. Ada IP lokal ya, berarti IP yang untuk menghubungkan ke komputer-komputer yang atau device-device yang ada di satu jaringan yang sama dengan servernya. Kemudian nanti ada IP publik. Ini adalah IP yang digunakan untuk koneksi ke internet ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita berbicara tadi mengenai public IP, nanti kita juga akan mengenal istilah static IP atau IP statis. Ini adalah IP yang digunakan atau disetting khusus pada perangkat tertentu ya. Biasanya kalau kita di server maka IP-nya IP statis, karena tidak mungkin nanti IP-nya berubah-ubah ya, susah diakses. Makanya untuk server biasanya kita gunakan IP statisnya ya. Kemudian ada IP dynamic ya, atau IP dinamis. Ini biasanya berganti-ganti ya, setiap kali kita connect ke sebuah jaringan maka kita akan dapat IP baru. Ya, biasanya ini digunakan untuk koneksi internal kita atau IP lokal biasanya. Kalau kita connect ke sebuah jaringan WiFi, lalu kita bisa mendapatkan IP dinamis. Ketika kita keluar dari jaringan, kemudian kita masuk lagi ke jaringan yang lain, maka kita akan dapatkan lagi IP yang lain. Ya, jadi IP-nya akan berubah-ubah sesuai dengan IP yang tersedia pada saat itu. Nah, lebih detailnya nanti kita akan bahas, mungkin ada kesempatan lain kita berbicara mengenai DHCP IP ini. Kemudian yang terakhir ada yang namanya gateway IP. Ya. Gateway IP ini adalah IP yang memungkinkan kita dapat saling berkomunikasi di dalam sebuah jaringan ya. Misalnya ini kalau kita lihat ada IP-nya 192.168.01. Jadi ini adalah induknya. Nanti semua jaringan yang 192.168.0 kemudian apakah 2, 3, 10 dan sebagainya, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi guna IP gateway ini adalah untuk
melakukan koneksi antar satu komputer dengan komputer lain. Jadi dia semacam hubnya, ya, semacam gateway atau misalnya gerbangnya untuk mengakses komputer yang lain. Oke, mudah-mudahan cukup jelas mengenai IP protokol ini. Kita mungkin tidak terlalu dalam membahas tentang IP karena memang ketika berbicara tentang IP pada dasarnya kita berbicara tentang networking, ya, jaringan pada skala fisik dan juga nanti jaringan pada skala virtual. Baik, selanjutnya selain dari protokol TCP/IP tadi, ya, jadi IP itu juga disebut sebagai TCP/IP atau transfer protokol. Ya, biasanya protokol yang digunakan untuk bertukar informasi tadi sudah kita bahas, ya. Selain IP, ada juga beberapa protokol lain yang sering kita gunakan atau sering kita pakai ketika kita mengelola web server, ya. Misalnya ada protokol atau protokol HTTPS, HTTP atau HTTPS. Ini adalah protokol yang digunakan untuk aplikasi sehingga bisa diakses dalam jaringan internet. Jadi kalau HTTP biasanya kita buat itu, ya, di komputer HTTP:2, ya. Kalau S berarti itu secure biasanya, ya. Bedanya dengan S, HTTP dengan HTTPS. Kalau S itu biasanya dia sudah secure, dia sudah dapat sertifikat SSL namanya. Ya, biasanya ini dikelola untuk mengelola web-web yang sifatnya sangat penting sekali, maka kita bisa menggunakan HTTPS. Kemudian ada FTP atau protokol FTP. Ini adalah protokol yang digunakan untuk bisa melakukan transfer file, ya. Jadi supaya kita bisa mengakses sebuah komputer, sebuah server dari luar, biasanya kita harus mengaktifkan fitur atau protokol FTP-nya. Sama untuk FTPS itu juga artinya secure, ya. Berarti kalau kita mau FTP-nya secure, maka kita harus tambahkan SSL-nya. Ini juga biasanya kalau kita ingin menggunakan beberapa aplikasi, misalnya ada WinSCP, ya. WinSCP itu adalah salah satu aplikasi supaya kita bisa membrowser konten dari konten dari web server kita, ya. Karena kalau dari halaman depan saja, dari halaman web biasa, tentu kita tidak bisa mengakses folder-folder yang ada di dalam sebuah server kita. Oleh karena itu, untuk membantu kita dalam pengelolaan folder-folder, biasanya kita menggunakan jaringan atau protokol FTP. Oke, selanjutnya ada protokol SMTP. Ya, protokol SMTP ini juga sering kita gunakan atau sering kita aktifkan jika kita ingin melakukan pengiriman email melalui aplikasi kita, ya. Misalnya sebagai contoh, kita ingin mengaktifkan fitur pengiriman email otomatis dari aplikasi pengelolaan OJS, misalnya Open Journal System. Maka kita harus pastikan bahwa port atau protokol SMTP-nya terbuka, ya. Protokol SMTP-nya itu bisa mengirimkan. Sebaliknya ada lagi nanti protokol POP, ya, ada POP3 dan sebagainya, ada IMAP. Ini kebalikan dari SMTP. Kalau SMTP tadi adalah protokol untuk mengirimkan file, sedangkan POP3 atau IMAP ini adalah protokol untuk mengambil konten sebuah email. Contohnya, kita ingin mengambil konten dari email Gmail kita atau email Microsoft kita, maka kita harus mengaktifkan POP3, ya. Biasanya Bapak Ibu ini kita mengaktifkan di HP misalnya, ya, kita ingin mengambil email kita dari protokol ini, maka kita bisa mengaktifkan POP3, ya. Kemudian ada satu lagi ini yang juga sangat penting, yaitu adalah protokol SSH ataupun kalau yang dulu ada namanya Telnet. Ini adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi, membuka atau mengakses jaringan komputer dari jarak jauh, ya. Biasanya kita gunakan namanya protokol SSH. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, ada beberapa bagian lagi, ya. Misalnya ini selanjutnya setelah kita mengenal adanya protokol, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai port, ya. Jadi port ini adalah bagian atau mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan beberapa koneksi dari komputer yang lain. Misalnya tadi kita punya HTTP, ya. HTTP itu adalah sebuah protokol
untuk bisa mengaksesnya dia harus mengakses melalui sebuah port. Ya, jadi port HTTP misalnya adalah port 80, maka untuk mengakses protokol HTTP ini kita harus memastikan komputer kita atau server kita port 80-nya terbuka. Begitu juga dengan untuk FTP misalnya ada port 21, SSH port 22 ya. Jadi kalau seandainya sebuah port itu tertutup, maka akses terhadap protokol tersebut tidak bisa dilakukan ya. Sebaliknya, kalau seandainya terlalu banyak port yang terbuka, biasanya itu menjadi celah ya bagi keamanan oleh hacker. Maka hacker bisa menggunakan port-port yang terbuka itu untuk mengeksploitasi server kita. Jadi idealnya biasanya kita hanya membuka port-port yang dibutuhkan saja. Misalnya kalau seandainya Bapak Ibu tidak membutuhkan port SMTP, ya maka servernya juga harus ditutup port SMTP-nya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir dari pertemuan kita kali ini, konsep tentang DNS atau Domain Name System. Biasanya ini adalah sistem penamaan dari server kita. Tentunya kalau kita harus mengingat IP untuk mengakses komputer kita sangat susah sekali. Misalnya kalau kita ingin mengakses komputer UNAN atau server UNAN, kita harus akses dengan 82.129.70.111 seperti itu. Bayangkan saja kalau kita harus mengingat sebanyak sebanyak ini angka, kemudian untuk banyak sekali halaman-halaman web yang akan kita akses. Ya, oleh karena itu ada istilahnya itu DNS atau Domain Name Server yang bisa menerjemahkan IP ke nama yang bisa atau mudah diingat oleh manusia. Sehingga nanti kalau kita mengakses UNAN ACID misalnya, maka kita akan otomatis diarahkan ke IP 82.129.70. Nah, ini IP-nya bukan IP yang sebenarnya. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Jadi untuk pengelolaan ini nanti ada namanya DNS servernya, ya, server tersendiri yang memetakan. Jadi IP ini ke domain yang mana, ya, IP ini domain yang mana. Ya, ini biasanya ada DNS servernya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya subdomain. Subdomain ini adalah bagian dari domain utama. Biasanya ini untuk membuat beberapa lapisan aplikasi ya. Jadi biasanya di UNAN nanti ada subdomainnya, ada beberapa subdomain untuk memberikan layanan-layanan tertentu ya. Contohnya di sini Akademik UNAN ACID. Artinya nanti ada sebuah aplikasi yang diletakkan di subdomain Akademik UNAN ACID. Mungkin kontennya berbeda nanti dengan UNAN ACID. Begitu juga dengan nama-nama fakultas, biasanya juga sudah ada subdomain tersendiri. Oke, sebagai kesimpulan kita lihat sebuah contoh dari sebuah web yang akan kita akses melalui website atau melalui web browser, boleh Chrome, Mozilla dan sebagainya. Saya contohkan di sini ada https Akademik UNAN ACID /250.000. Ya, kita akan coba lihat, kita identifikasi apa maksud dari alamat ini atau halaman ini. Ya. HTTPS itu adalah protokol internetnya, ya, jadi dia menggunakan protokol HTTPS. Kalau kita ingin koneksi FTP, ya berarti FTP.2, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada akademik, ini adalah subdomainnya. Kemudian ada UNAN ACID, ini adalah domain utama. Dan terakhir ada port 50.000. Ini adalah port untuk mengakses sebuah service atau sebuah aplikasi ya. Di sini kita bisa lihat akses di atas adalah contoh akses web server dengan menggunakan port 50.000 melalui layanan webmin. Ya, nanti kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya apa itu webmin dan bagaimana mengelola konten di webmin. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja untuk video pertama kita. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang beberapa pengaturan-pengaturan dan konsep-konsep mengenai pengelolaan web server khususnya di Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.